Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Dan pada malam ini kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab qaulillahi ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bab firman Allah Ta'ala, innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah, sesungguhnya itu hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, fala takhafuhum wa khafuni, tapi takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ini ayat terdapat dalam surat Ali Imran ayat 175. Iya. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam bab ini Asy-Syaikh rahimahullahu taala membawakan bab ini setelah bab terkait dengan al-mahabbah, kecintaan. Adapun bab ini bab yang berkaitan dengan al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa dibawakan bab tentang rasa takut kepada Allah setelah bab cinta kepada Allah? Karena memang dua ibadah tersebut, al-mahabbah wal khauf, cinta dan takut, adalah dua hal yang saling berkaitan dan dia menjadi rukun dari rukun-rukun ibadah. Iya. Dan kita ketahui bersama, di dalam agama kita diperintah dan dilarang. Maka rasa cinta kepada Allah mendorong kita untuk melaksanakan perintah Allah. Sedangkan rasa takut kita kepada Allah ini akan menyebabkan kita menjauhi segala larangan-larangannya Allah. Nah, ya sekalipun tentu saja orang yang meninggalkan maksiat juga dituntut ya untuk bisa meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi ini dari konsekuensi atau keharusan meninggalkan maksiat itu karena takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, kalau orang yang ditanya ya kepada seorang mukmin yang dia meninggalkan perbuatan zina, kenapa kau tinggalkan? Maka jawabannya khaufan minallah, karena takut kepada Allah. Iya. Tanya kepada orang yang sholat, ya kenapa kau sholat? Maka diantara jawabannya tom'an fi thawabillahi wa mahabbah lahu, karena mengharapkan ya pahala di sisi Allah dan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka cinta dan takut ini saling berkaitan satu sama lain dan saling melazimkan satu sama lain. Orang yang takut dan orang yang taat ya, kedua-duanya menginginkan agar bisa selamat dari azabnya Allah dan bisa meraih rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hanya ulama berselisih mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama bagi seseorang. Apakah dia membesarkan sisi rasa takutnya
atau dia membesarkan sisi harapannya. Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hendaknya seseorang lebih mendominankan membesarkan sisi takutnya daripada sisi harapan atau cintanya. Supaya apa? Supaya itu mendorong dia untuk meninggalkan maksiat. Kemudian setelah itu dia bisa melakukan ketaatan. Kalau dia lebih mendominankan rasa takutnya. Ini pendapat pertama. Ada juga yang mengatakan hendaknya dia lebih mendominankan perasaan harapannya. Nah, supaya apa? Supaya dia lebih optimis ya di dalam mengharapkan pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sangat suka dengan sifat optimisme itu. Nah, ini ikhwani fillah a'azani Allah. Jadi ulama berselisih pendapat dan ada pendapat yang ketiga yang mengatakan kalau pada saat seseorang melakukan ketaatan maka dominankan sisi harapannya ketimbang sisi rasa takutnya. Ya, karena sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia bisa melakukan ketaatan, dan harapan terbesar dari amal ketaatan yang dia kerjakan adalah agar amal itu diterima. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Dan para ulama mengatakan dari kalangan para ussalaf, idza waffaqaqallahu lid-du'a fantadhir al-ijabah. Apabila Allah memberikan taufik kepadamu untuk berdoa, maka tunggulah jawaban dari doa itu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memastikan akan dikabulkan doanya kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Dalam surat Ghafir ayat 60. Iya. Maka pada saat melakukan ketaatan, menurut pendapat yang ketiga ini, maka dominankan, perbesar sisi harapan. Tapi kalau sebaliknya ia diperhadapkan kepada maksiat, ya, maka dominankan sisi rasa takut. Ya, supaya ketika dia melakukan maksiat atau diperhadapkan kepada maksiat dan rasa takutnya besar, maka itu menjadi sebab dan penghalang bagi dia untuk tidak melakukan maksiat itu. Nah, dan kalau dia takut dari hukuman Allah, maka dia akan bertaubat. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa pendapat ketiga ini aqrabu syai', pendapat yang paling dekat, pendapat yang paling dekat dengan kebenaran. Nah, walaupun tentu saja ya pendapat-pendapat yang sebelumnya ini juga bisa dipertimbangkan, hanya pendapat yang ketiga ini ya ada sisi kekuatannya. Nah, karena disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Mu'minun ayat 60 tentang orang-orang yang takut, yang mereka itu khawatir kalau amal mereka tidak diterima. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang sudah memberikan apa yang telah mereka berikan, harta sedekah mereka berikan, tetapi hati mereka takut, ya, takut kalau amal itu tidak diterima. Annahum ila rabbihim raji'un, dan bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, dan hadits ini ya, ini juga diperhadapkan dengan hadits-hadits yang lain atau ayat tadi ya, diperhadapkan dengan hadits-hadits yang lain. Seperti hadisnya Nabi dalam hadits qudsi dikatakan, ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersama hambaku ketika dia mengingat diriku. Nah, jadi intinya pada pendapat ketiga ini, kalau seseorang diperhadapkan untuk melakukan ketaatan, maka dominankan sisi harapan, cinta. Dan kalau seorang diperhadapkan dengan maksiat, maka dominankan sisi takutmu. Ya, dominankan sisi takutmu. Dan sebagian lagi ada yang
mengatakan bahwa kalau seseorang dalam kondisi sakit, ketika dia dalam kondisi sakit, maka dominankan sisi harapanmu. Ya. Dan kalau dalam kondisi sehat, maka dominankan sisi rasa takutmu. Kenapa begitu? Karena orang, ya, motivasi atau dorongan terbesar untuk melakukan maksiat ketika sehat atau ketika sakit? Banyak-banyak ketika sehat, ya kan? Dorongan bermaksiat itu lebih kuat pada saat kita sehat ketimbang pada saat sakit. Kalau sakit, bawaannya kayak mau mati aja. Ya, sehingga apa? Sehingga dia mau bertobat. Nah, maka kata ulama, kalau kamu dalam kondisi sakit, dominankan sisi harapanmu. Ya, dominankan sisi apa? Harapan, berharap rahmat Allah, pahala dari Allah dari sakit yang kau derita ini, ya, supaya kau dapat pahala. Dan kalaulah Allah takdirkan kau meninggal dengan penyakit itu, maka mudah-mudahan Allah memberikan surga kepadamu. Dan kalau dalam kondisi sehat, dominankan apa? Sisi takutmu kepada Allah, karena dorongan untuk bermaksiat di saat sehat itu lebih kuat. Ya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, dan ini juga dari pendapat yang bagus yang disebutkan oleh para ulama. Dan di dalam situasi-situasi yang normal, ya, maka kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang bagi ayyakuna khaufuhu wa raja'uhu wahidan. Hendaknya rasa takut dan harapannya itu sama. Nah, ini kalau dalam kondisi normal, tidak sakit, juga tidak lagi kuat atau lagi prima, ya, biasa. Nah, maka kondisi seperti ini hendaknya, ya, rasa takut dan harapannya itu sama. Nah, karena kalau, ya, misalnya rasa takutnya lebih dominan sehingga mengikis harapannya, ini bisa menyebabkan dia binasa. Atau sebaliknya, harapannya lebih besar sehingga mengikis rasa takutnya, tidak ada rasa takutnya, ini juga menyebabkan dia celaka. Karena sering kami sebutkan bahwa harapan dan takut itu bagaikan dua sayap burung. Ya, kita tahu dua sayap burung itu kalau salah satunya cacat, ya, maka dia tidak akan bisa terbang. Ya, tidak akan bisa terbang. Dia cuman bisa mengandalkan satu sayapnya, tidak akan seimbang dia. Dia butuh dua sayap. Nah, dua sayap burung itu bagi seseorang bagaikan rasa takut dan harapannya. Bagikan rasa takut dan harapannya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Taib. Kemudian, ya, dari perkara yang harus diingat, ya, di mana pembahasan takut ini bahagian dari ibadah hati, ya. Demikian pula mahabbah. Mahabbah itu bahagian dari ibadatun qalbiyah, ibadah hati. Ya. Dan kedua perkara ini, iman, cinta dan takut, ini kata para ulama min imadil iman, termasuk dari pondasi atau tiang dari keimanan. Iya, tiang dari keimanan. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, dan terkhusus rasa takut kepada Allah ini adalah suatu ibadah yang besar, dan dia rukun dari ibadah itu sendiri, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba agar takut kepadanya. Dalam ayat yang dibawakan oleh penulis, ayat pertama, dan itu yang menjadi bab atau judul babnya, yaitu pada poinnya fala takhafuhum wa khafuni. Janganlah takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, surat An-Nahl ayat 51, Allah menyatakan fa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah hendaknya kalian takut. Hanya kepadakulah hendaknya kalian takut. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, memuji orang-orang yang menegakkan ibadah rasa takut ini dalam Quran, dan Allah siapkan pahala untuk mereka di surat Ar-Rahman ayat 46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan.
Dan bagi siapa yang takut terhadap kedudukan Tuhannya, maka baginya 2 surga. Ini keutamaan orang yang takut itu. Yani surga dari emas dan surga dari perak. Itu dalam surat Ar-Rahman ayat 46. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Iya, maka ini menunjukkan bahwa al-khauf minallahi subhanahu wa ta'ala, rasa takut kepada Allah, ini adalah perkara yang sangat besar di dalam agama, ya, hal-hal yang dapat menguatkan iman kita, ya, membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan itu kita akan semakin terdorong untuk meninggalkan maksiat. Ya, makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi supaya rasa takut kita itu semakin dipertebal sama Allah, semakin diperkuat. Karena orang yang bermaksiat itu, kenapa dia bermaksiat? Karena kurang rasa takutnya kepada Allah. Kalau kuat rasa takutnya kepada Allah, maka dia tidak akan mau bermaksiat. Ya, maka dari doanya Nabi SAW sering Nabi ucapkan ini. Doanya ringkas saja. Ya, bagus kalau kita hafalkan. Doanya begini: Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku minta kepadamu, khasyataka, rasa takut kepadamu, fil ghaibi, baik ketika sendirian, wasyahadah, maupun ketika bersama yang lain. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ini doa yang bagus kita hafalkan, kita lantunkan, supaya rasa takut kita itu semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita semakin mantap untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Nah, para ulama mengatakan al-khaufu yang qasimu ila salasati aqsamin. Rasa takut itu terbagi menjadi 3. Rasa takut itu terbagi menjadi berapa? Menjadi 3. Yang pertama, takut yang masyru', yang disyariatkan. Yang kedua, takut yang mamnu', yang dilarang. Dan yang ketiga, takut yang mubah, takut yang dibolehkan. Jadi rasa takut itu ada 3. Ada takut yang disyariatkan, ada takut yang dilarang, dan ada takut yang diperbolehkan. Bagaimana itu? Takut yang disyariatkan, nah kita bahas. Takut yang disyariatkan, nah itulah takut kita kepada Allah. Nah, ini yang menjadi inti pembahasan bab ini. Takut kepada Allah. Ini disyariatkan dan ini ibadah besar. Ibadah yang sangat agung. Ya. Takut dengan kebesaran Allah, takut dengan azabnya Allah. Ya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, dia takut dengan hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu disifatkan dengan sifat-sifat. Allah itu al-qawiyul matin, yang maha kuat lagi maha kokoh. Di antara nama dari nama-nama Allah, Allah itu al-izzah, maha perkasa. Al-aziz, ya, darinya nama al-aziz. Allah itu bisa marah kepada hambanya, Allah bisa murka kepada hambanya, Allah bisa benci, Allah bisa menghukum. Ya. Nah, ini sifat-sifat yang mengharuskan kita timbul rasa takut kepada Allah, takut dengan hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Dan sebesar-besar sebab yang membuat kita takut kepada Allah, kalau kita semakin kenal sama Allah. Kalau orang semakin kenal sama Allah, dia akan semakin cinta di satu sisi, dan di sisi lain dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Jadi orang itu semakin dalam ilmunya kepada Allah, tentang nama-nama dan sifat Allah, ya, tentang perbuatan-perbuatan Allah, maka itu akan semakin membuat dia takut kepada Allah, takut kepada siksaan, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah dengan
rasa takut kepada Allah, cukuplah itu sebagai ilmu, kata beliau. Cukuplah itu sebagai ilmu. Iya. Dan ini sesuai atau sejalan dengan firman Allah di dalam Quran surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Iya, makanya Nabi SAW karena sempurna ilmu beliau tentang Allah, maka beliau orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah berkata dalam sabdanya, "Fa wallahi la ana a'lamuhum billah wa asyadduhum lahu khasyah." Kata baginda Nabi, demi Allah, sungguh saya lebih tahu tentang Allah daripada mereka, dan saya ini lebih besar rasa takutku kepada Allah ketimbang mereka. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani fiddin. Iya. Dan demikianlah para malaikat pun disifatkan seperti itu. Malaikat itu disebutkannya dan sudah berlalu pembahasannya bagaimana malaikat itu sampai apa? Pingsan ketika mendengarkan apa? Firman-firman Allah, sampai pingsan mereka karena takutnya kepada Allah. Ya, karena malaikat adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah, maka rasa takutnya semakin besar kepada Allah, sehingga ketika mendengarkan firman-firman Allah mereka terjatuh pingsan. Padahal mereka itu hamba-hamba Allah yang diberikan kekuatan lebih, malaikat itu. Tapi bersamaan dengan itu rasa takut mereka luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jibril sebagai malaikat yang termulia, bersamaan dengan itu Nabi SAW mensifatkan malaikat Jibril itu ya dengan sifat-sifat yang menunjukkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilihat dan disaksikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang hamba semakin dalam ilmunya kepada Allah dan semakin dekat dengan Allah, maka akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Iya. Kemudian ya disebutkan bahwasanya di antara sebab yang menjadikan seorang itu takut kepada Allah, ya, dia harus mengetahui bahwa dirinya sangat kurang, ya, di dalam menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, dalam menunaikan hak-haknya Allah. Iya. Dia sadar akan hal tersebut. Nah, bahwa dirinya banyak kekurangan, banyak melakukan kekeliruan, ya. Ketika beribadah pun banyak terbersit niat-niat yang tidak baik terkadang, ya. Maka dengan perasaan seperti ini, ya, dengan pengetahuan seperti itu, maka pun akan menyebabkan dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Akan menyebabkan dia semakin takut kepada Allah. Kenapa? Karena ya dia belum bisa menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Iya. Makanya dari doa pula yang sering dilantunkan oleh Nabi, itu doa minta bantuan kepada Allah supaya itu membaguskan ibadah kita kepada Allah. Itu doa, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah saya, ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan membaguskan ibadahku kepadamu. Itu doa dilantunkan oleh Nabi SAW, terutama ketika ya sebelum salam, ya. Di antara doa yang dipilih oleh Nabi sebelum salam, ketika tasyahud, ya, selesai mengucapkan tasyahud, salawat kepada Nabi, doa perlindungan dari 4 perkara, maka ucapkan doa tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian juga dari sebab yang memunculkan rasa takut kepada Allah, ya, yaitu Allah mengingatkan kita dengan ayat-ayatnya, ya, ayat-ayat kauniyah,
yang bisa dilihat oleh manusia. Nah, ataukah ayat-ayat syar'iyah, yaitu ayat-ayat Al-Quran, itu sebagai hal yang bisa membuat kita semakin takut kepada Allah. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda ayat kami, yakni tanda-tanda kebesaran kami, illa takhwifa, kecuali untuk menakut-nakuti manusia supaya semakin takut kepada Allah. Jadi orang kalau takut kepada manusia, ya, itu hal yang tidak sepantasnya dia lakukan. Nah, tetapi kalau takut kepada Allah, itu hal yang terpuji. Nah, supaya dia tidak berani, ya, melanggar kebesaran Allah, ya, dan beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ayat-ayat kauniyah ini yang kita saksikan dari keberadaan langit, bumi, matahari, bulan, ya. Rasulullah pernah bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan itu dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dua ayat dari ayat-ayat kebesaran Allah, yang mana dengan dua makhluk tersebut, bulan dan matahari, Allah menakut-nakuti hamba-hambanya. Nah, makanya Nabi SAW disebutkan beliau itu kalau lagi berhembus angin yang kencang, Nabi itu tidak tenang. Ya, disaksikan oleh istri-istri beliau. Kalau angin berhembus kencang, ya, maka Nabi itu gelisah. Kenapa gelisah? Beliau khawatir jangan sampai azabnya Allah turun. Beliau merasa takut, ya. Itu baginda Nabi SAW. Ketika turun hujan baru beliau merasa tenang. Ini ikhwani fiddin. Iya, tidak seperti sebagian orang, keadaan sebagian orang, ya, justru menjadikan fenomena-fenomena yang terkadang bukan membuat dia takut, ya. Ya, sama ketika terjadi gerhana, Rasulullah SAW, ya, terjadi gerhana, nah, mengingatkan kepada para sahabatnya, ini tanda-tanda kebesaran Allah yang dengannya Allah ingin memperingatkan hambanya, Allah ingin menakuti hambanya, ya. Nah, harusnya kita banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak membesarkan Allah, banyak-banyak beribadah kepada Allah, karena itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika suara guntur, ya, suara petir, ada kilat, maka disunnahkan mengucapkan apa? Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Itu kan doanya. Jadi kalau ada kilat, kalau ada guntur, ada petir, ucapkan itu. Ya. Ucapkan doa itu. Subhanalladzi, coba doanya. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdi. Maha suci Allah, ya, yang bertasbih kepadanya guntur dan petir itu. Bertasbih kepada Allah. Wal malaikatu min khifati, dan para malaikat karena rasa takutnya kepada Allah. Karena rasa apa? Takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini, ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, maka ini dari hal-hal yang bisa mendatangkan rasa takut. Kemudian juga diantaranya takut dengan dosa, ya. Seseorang di mana dia banyak melakukan dosa, banyak melakukan pelanggaran, ya, dia takut dengan dosanya. Nah, ini dari perkara yang disyariatkan. Orang itu kalau tidak takut dengan dosa, ya, maka dia menganggap enteng, menganggap remeh, ya, menganggap bahwa dosa itu kecil saja. Tapi kalau orang besar rasa takutnya kepada dosa, ya, maka sekecil apapun dosa dia tidak akan anggap enteng. Karena orang berdosa itu, kata ulama, jangan lihat besar kecilnya dosamu, tapi lihatlah kepada siapa kamu berbuat dosa. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Iya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, iya, bahwa Nabi SAW pernah membesuk seorang pemuda yang lagi sakit dari pemuda Ansar. Nah, dan dia ketika itu bahkan sudah sakit keras dan berada dalam sakaratul maut.
Maka Nabi sempat bertanya kepadanya, kepada pemuda yang mau meninggal ini. Kata Nabi, "Kaifa tajiduk?" Apa yang kau rasakan? Faqala, maka pemuda ini berkata kepada Nabi, "Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, inni la arjullaha wa akhafu dunubi." Demi Allah ya Rasulullah, aku sekarang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani mengharap harapan supaya dosaku diampuni, supaya aku masuk surga, dirahmati oleh Allah. Tapi bersamaan dengan itu aku pun takut dengan dosa-dosaku ya Rasulullah. Ini pemuda yang luar biasa. Ketika dia mau mati, yang dia rasakan itu ada harapannya, tapi dia takut juga akan dosa-dosanya. Maka Nabi SAW bersabda, lihat sabdanya Nabi, "Majtama'a fi qalbil mu'min fi hadzal mautin illa atahu Allahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhafu." Kata Nabi SAW, tidaklah dua hal tadi, harapan dan takut berkumpul dalam hati seorang mukmin, ya, pada kondisi kamu seperti ini, melainkan Allah akan berikan apa yang menjadi harapannya, dan Allah akan buat dia aman dari apa yang dia khawatirkan. Ya. Maka dia pun ya mendapatkan kabar gembira dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Takut dengan dosa. Ya. Mirip dengan ini, takut kalau terjerumus dalam satu bentuk kesalahan atau kekeliruan dari kejelekan-kejelekan, ya. Ini ikhwani fillah. Ini juga dari perkara ya yang bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan ya, kepada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq satu doa yang mana doa ini diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang aku ketahui, dan aku berlindung kepadamu dan aku minta ampun kepadamu dari syirik yang aku belum ketahui. Ini takut terjerumus, walaupun belum sempat terjerumus, ya. Atau terkadang Allah memaafkan sesuatu yang dia tidak ketahui. Nah, tapi saking takutnya dia, maka dia berdoa supaya diampuni dari kesalahan yang dia lakukan walaupun atas dasar tidak tahunya dia. Atas dasar tidak tahunya dia. Nah, ini ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang yang luar biasa rasa takutnya. Mereka tidak kepedean walaupun sudah mendapatkan jaminan demi jaminan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu pernah berkata begini, andaikan ada seruan dari atas langit yang mengatakan semua penduduk bumi masuk surga kecuali satu orang, kata Umar, saya khawatir satu orang itu adalah saya. Kata Umar, itu ketika beliau menjadi khalifah. Nah, artinya apa? Beliau sudah diberikan rekomendasi oleh Nabi dan beliau sudah dengar itu. Umar itu kan dijamin masuk surga. Umar itu, beliau bukan tidak yakin dengan itu, cuman rasa takutnya sangat besar. Ya. Bahkan beliau pernah bertanya kepada Hudzaifah. Kata Umar kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah SAW minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah pernah menyebut saya dalam deretan kaum munafikin? Kata Umar, beliau takut jangan sampai saya disebut oleh Nabi. Bayangkan, padahal tidak mungkin Nabi sebut Umar, karena Umar itu dipersaksikan juga keutamaannya. Tapi bersamaan dengan itu beliau takut hal itu. Kata Hudzaifah, engkau tidak pernah disebut oleh Rasulullah dalam deretan kaum munafikin. Nah, dan juga disebut oleh Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in yang mulia. Dalam riwayat Bukhari secara muallaq dalam sahihnya,
Kata Ibnu Abi Mulaikah, ya, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhshan nifaq ala nafsihi. Kata beliau, aku menemukan 30 orang sahabat Nabi, seluruh mereka itu takut akan kemunafikan terhadap dirinya. Takut dengan kemunafikan. Jangan sampai menimpa dirinya. Jadi jangan merasa aman. Ya, jangan pernah merasa apa? Aman. Sama seseorang sekalipun dia misalnya dia orang misalnya, tidak boleh merasa aman bahwa dia tidak mungkin akan tersesat, akan baik-baik saja. Nah, jangan. Ya, bahkan dalam sejarah ada seorang ulama yang murtad. Betul kisahnya, Abdullah Al-Qasimi itu sampai murtad. Ya, disebutkan di tahun 90-an. Ya, ini orang dulunya alim, dipuji, karya-karyanya itu dipuji oleh ulama-ulama di masanya. Abdullah Al-Qasimi. Ya. Tapi apa yang terjadi? Dia mulai membaca kitab-kitab, buku-bukunya orang-orang barat. Mulai sedikit terpengaruh. Padahal ini levelnya bukan ustadz. Levelnya ini alim ulama besar di Saudi Arabia. Namanya Abdullah Al-Qasimi. Kalau antum cari di Google itu ada itu. Nah, ada itu. Namanya Abdullah. Seorang alim, karyanya bahasa puji oleh orang Arab juga. Nah, ulama di masanya, ya. Tetapi ketika dia mulai membaca buku-buku barat, mulai terpengaruh. Mulai dia punya pemahaman liberal sampai jadi ateis. Nauzubillahi min dzalik, dan dia mencela hukum-hukum Islam. Bayangkan itu setingkat alim ulama. Apalagi cuman penuntut ilmu, ya. Ikhwani fillah, maka jangan pernah merasa aman. Ya. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasir. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari yang merugi. Orang kalau masih hidup, maka fitnah akan rentan kena dia, akan mengenai dirinya. Tidak ada yang merasa aman. Kita itu hanya bisa berdoa supaya diistiqomahkan, supaya diteguhkan hati kita itu di atas jalan sunnah sampai akhir hayat. Itu yang kita berdoa. Ya. Tetapi menjamin diri, saya tidak mungkin lagi lah. Saya ini sudah kenal sunnah, sudah ngaji sunnah, sudah tahunan, tidak mungkin lah saya berbuat syirik. Nah, ini merasa aman ini, tidak boleh. Saya ini sudah dekat dengan ustadz, tidak mungkin lah saya berbuat bid'ah. Tidak mungkin lagi saya terjerumus ke dalam maksiat. Nah, ini merasa aman, tidak boleh. Nah, orang itu harus takut, merasa aman diri. Jangan sampai salah, terjerumus. Jangan sampai, jangan mentang-mentang dia sudah salafi, sudah mengenal dakwah sunnah, kemudian ya tidak mungkin lagi ini, sudah dijamin lah saya ini. Nah, ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum, tidak ada jaminan orang kalau hidup ya belum meninggal di atas jalan sunnah, ada jaminan. Ya, ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Makanya hendaknya kita terus introspeksi diri, introspeksi amalan, ya. Kemudian saling menasehati, saling mengingatkan di antara kita, ya, supaya terus terjalin yang namanya ikatan-ikatan, ya, iman, ikatan-ikatan takwa, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala terus mengistiqomahkan kita. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Termasuk rasa takut juga yang perlu diperbesar adalah rasa takut jangan sampai amal kita tidak diterima. Orang yang beriman, yang jujur imannya, yang beramal soleh, yang sungguh-sungguh dalam beramal, ya, mereka ketika beramal itu takut kalau amal mereka tidak diterima. Nah, ini yang tadi ayatnya kita baca, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang telah memberikan apa yang sudah mereka berikan, tapi hati mereka takut. Ya. Ketika Ibunda Aisyah tanya, apakah ini orang ya Rasul? Ya, dia habis berzina, mencuri. Kemudian setelah itu dia takut dengan tanya. Kata Rasulullah, bukan itu yang di ayat ini. Tapi maksud ayat lebih dalam lagi daripada itu. Orang kalau habis berzina, mencuri, membunuh atau dosa-dosa lain, setelah itu dia takut, wajar. Ya kan? Karena dosa. Tapi ini orang lebih hebat lagi. Apa itu? Dia habis beramal, dia habis sholat, habis puasa, habis sedekah,
Setelah itu dia takut. Takutnya apa? Takut kalau sholatnya, sedekahnya, puasanya tidak diterima oleh Allah. Ini takut yang luar biasa ini. Sudah habis beramal, takut dia kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka ini mungkin yang bisa kita paparkan ya dari pembahasan bab ini, dan insya Allah tentu masih berlanjut lagi pembahasan tentang rasa takut ini. Kita akan lebih dalam lagi membahasnya lebih jauh lagi, ya, bagaimana takut kepada Allah dan bagaimana ya seorang muslim tidak boleh takut kepada selain Allah, seperti takut kepada syaitan tidak boleh. Ini akan kita paparkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.